Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sofan di acara Ngopis, Ngobrol Pemikiran Islam. Ngopis adalah salah satu channel Ma'arif Institute yang membincang tentang persoalan-persoalan keislaman, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Bagi Anda yang baru bergabung dan mendengarkan acara ini, saya ucapkan selamat datang untuk mengikuti kegiatan diskusi ini. Bersama saya ada salah seorang narasumber yang istimewa, yang luar biasa. Beliau adalah Kang Yoto, seorang tokoh pendidikan, tokoh politik, seorang inspirator, motivator, dan Bupati Bojonegoro 2 periode, tahun 2008-2013, 2013-2018. Selamat sore Kang Yoto. Sore. Kang Yoto, kita membincang tentang arah baru moderasi dalam beragama. Jadi dalam 4 tahun terakhir ini, Kementerian Agama Republik Indonesia itu telah mempromosikan pengarus utamaan moderasi beragama. Cara pandang moderasi beragama yang tidak ekstrem, yang moderat, yang damai, yang toleran, begitu gencar dikampanyekan utamanya pada anak-anak generasi milenial. Banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan, utamanya ilmu pengetahuan keagamaan yang bisa diakses dari internet, tetapi mereka tidak punya otoritas, di mana kalau dulu orang beragama itu bisa belajar dari ustadz, dari guru, dari kiai yang punya otoritas keilmuan yang luar biasa, tetapi sekarang anak-anak muda justru kehilangan otoritasnya. Mereka bisa belajar ilmu agama dari internet, tetapi kalau mereka tidak diarahkan dengan baik, mereka bisa terjebak pada pemahaman agama yang ekstrim. Nah, berangkat dari hal-hal seperti ini, bagaimana pandangan Kang Yoto tentang isu moderasi beragama itu sendiri? Sebenarnya pernyataan Mas Sofan itu udah menggambarkan Mas Sofan nggak moderat. Karena Mas Sofan seolah-olah ada menohok bahwa orang yang lain itu tidak moderat, sehingga perlu dimoderasi ya. Jadi dengan kata lain seolah-olah ada yang radikal gitu ya. Lalu kemudian ini perlu dimoderasi. Makanya kemudian ada yang mendapatkan respon sangat ekstrim ya, istilah moderasi ini dianggap ini adalah bagian dari pemurtadan halus, gitu ya, pengkufuran secara halus, gitu ya. Saya kira sebenarnya munculnya kebutuhan untuk memoderasi itu kan ketika kita bersama-sama mulai punya perhatian terhadap persoalan-persoalan bersama. Jadi ketika seorang itu keluar dari dirinya, keluar dari kelompoknya, dan dia mulai fokus kepada kehidupan bersama sebagai ummah, sebagai nas, ya insan, maka memang kebutuhan untuk kemudian tasamuh itu menjadi nyata, gitu ya. Jadi itu kebutuhan. Jadi taruhlah kita misalnya adalah umat Islam di negeri Indonesia yang kemudian telah menerima kebinekaan, telah menerima perjanjian kebangsaan, 4 konsensus kebangsaan, Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemudian juga kebinekaan, gitu ya. Ini udah diterima nih, udah diterima. Nah, karena ini sudah diterima, maka kemudian kita sama-sama melihat dong, oh ini negeri ini milik kita. Tujuan kebangsaan adalah tujuan kita semua. Bagaimana bangsa ini survive, bagaimana bangsa ini bermartabat dan terus tumbuh, ya. Bukan hanya membawa kemanfaatan, kemaslahatan seperti cita-cita kemerdekaan itu untuk bangsanya, tapi juga bagi dunia. Maka tidak mungkin anak-anak bangsa ini kemudian radikal. Yang saya sebut radikal adalah dia hanya berorientasi kepada dirinya. Ego itu tidak mungkin. Ya, radikal dengan kelompok, radikal dengan etnisitas, radikal dengan keyakinan yang kemudian mengalahkan nilai-nilai kebangsaan, itu tidak mungkin. Itulah sebenarnya
Maka founding fathers kita, para pendiri bangsa, yang kalau kita lihat juga dari berbagai macam latar belakang itu, kemudian melihat bahwa perlu konsensus bersama, yang dalam bahasa lain inilah yang kemudian disebut sebagai Indonesia Darul Ahdi wa Syahadah, gitu kan? Tempat kita untuk membuat perjanjian dan tempat kita untuk membuat kesaksian. Mari kita berjanji bersama itu hidup di sini menjaga perdamaian karena negeri ini adalah amanah dari Tuhan, amanah Allah gitu ya. Lalu mari kita membuat kesaksian bersama, yaitu apa? Buatlah saksi-saksi bahwa kita semua berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Jadi istilah moderasi itu sebenarnya menjadi tepat ketika ada sekelompok orang yang tiba-tiba mengambil posisi sangat ekstrim di dalam kebangsaan ini. Ya. Itulah yang kemudian disebut sebagai perlunya moderasi. Dan bentuk ekstremitas itu tidak hanya pada orang yang beragama. Ya, ekstremitas itu bisa karena pada orang ekstremitas dengan suku itu ya ekstrim sebenarnya. Radikal dengan etnisitasnya, radikal dengan kedaerahannya, ya, radikal dengan generasinya, gitu ya, radikal dengan partai politiknya. Menurut saya ini semua adalah radikal, gitu ya. Dan ketika dia berhenti di situ, kemudian melupakan cita-cita kebangsaan, melupakan komitmen dan janji kebangsaan, gitu ya. Itulah yang kemudian perlu diingatkan dalam bentuk kemudian adalah moderasi. Nah, yang saya tangkap dari istilah moderasi dalam beragama adalah ketika seorang itu kemudian dia menarasi narasi keagamanya kemudian adalah kaku, baku, dan kemudian orientasinya kepada penguatan eksistensi kelompok dan menafikan kelompok yang lain. Dengan kata lain kan kemudian menafikan kebinekaan, menafikan politik sebagai wasilah bersama, menafikan demokrasi, menafikan cita-cita kebangsaan gitu kan. Ini saya rasa konteksnya di situ, Mas Sobat. Ya. Oke, Kang Yoto. Lalu sejauh mana, Kang, istilah moderasi beragama ini menjadi satu kebutuhan di mana agama ini rentan dijadikan sebagai alat untuk melakukan misalnya tindakan kekerasan? Bukankah mereka kelompok-kelompok yang ekstrim yang melakukan tindakan kekerasan seperti yang tadi dikatakan Kang Yoto, itu mereka adalah menafikan kebinekaan, menafikan cita-cita kebangsaan. Dan hari ini banyak serangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini, orang, individu, kelompok yang melakukan tindakan kekerasan atas nama agama. Ya, jadi ketika agama kemudian dipakai untuk penguatan identitas simbolik di kelompoknya, itu kan kemudian agama menjadi bahasa untuk anteman kan, mengantem yang lain. Kemudian agama berhenti kepada menjadi agman, jadi baju simbolik gitu, bagi kelompoknya, identitas kelompok. Dan agama kemudian orang bisa buta terhadap realitas alam semesta ini, buta dengan panggilan kesejarahan gitu ya, buta dengan realitas sosial. Yang bahasa saya adalah ketika kemudian seorang itu terjebak di dalam keyakinannya sendiri, sumber keyakinan itu bisa agama, bisa tafsir agama, itu yang membuat dia kemudian adalah kehilangan bahkan spiritualitasnya, dari mana hendak kemana dan pada cara apa, kehilangan kesadaran spasialnya di mana dia berada, ya, kemudian kehilangan kesadaran sosialnya dengan siapa dia berada dan kemudian dia harus mewujudkan sesuatu, tambah satu lagi yaitu kehilangan kesadaran kesejarahannya. Itu sebenarnya adalah bentuk dari korban radikalisme dirinya sendiri gitu ya. Dan itu sekali lagi tidak hanya eksklusif milik orang beragama yang seperti itu ya. Ketika seorang hanya fokus pada dirinya, kelompoknya dengan atas nama apapun ya, tidak mikir kehidupan bersama, disitulah pentingnya moderasi. Oke, ini menarik Kang Yoto. Model atau cara beragama menurut Kang Yoto. Ada anteman, ada ugeman, ada ageman. Kang Yoto selalu menjelaskan dalam berbagai kesempatan bahwa agama model anteman ini itu cara beragama yang mereka menggunakan dalil-dalil agama untuk menyerang orang. Ya. Lalu kemudian ugeman yang lebih menekankan pada aspek-aspek simbolisme. Lalu kemudian ageman simbolis itu ya. Ageman yang simbolisme, lalu kemudian ugeman pada hal-hal yang sifatnya
Ya, ugeman itu ada dua sebenarnya. Ugeman statis ketika kamu menyerah sepenuhnya kepada teks dan tafsir-tafsir teks, itu kamu sebenarnya statis. Tapi ketika kamu juga menangkap makna-makna di balik teks dan kemudian kamu mencoba menginteraksikan pemahamanmu, keyakinanmu dengan realitas sosial, dengan panggilan kesejarahan, dengan realitas alam semesta, dan mencoba menangkap makna spiritualitas yang paling dalam, nah, itu namanya adalah ugeman dinamis. Jadi ugeman ada dua, ugeman statis dan dinamis. Ugeman dinamis, ya. Gitu ya. Ini berbeda dengan ageman yang lebih menekankan pada aspek-aspek substansi. Jadi baik ageman maupun anteman itu orientasinya sebenarnya sekali lagi adalah pada eksistensi kelompok. Jadi eksistensi diri, eksistensi kelompok. Nah, ketika kemudian seluruh narasi keagamaan, wacana keagamaan itu ditarik untuk memperkuat eksistensi kelompok, itu kan artinya kita berpikir bahwa bisa jadi adalah kita terbaik dan yang lain tidak punya hak hidup kan. Padahal sebenarnya kan semangat agama sendiri tidak ada yang mengatakan bahwa yang lain tidak punya hak hidup kan. Kalau kita lihat misalnya Islam kan jelas sekali Allah mengatakan walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah gitu ya. Dan ternyata kan tidak, kullu hizbin bima ladaihim farihun gitu ya. Kecenderungan membanggakan itu normal, tapi bukan berarti menafikan ya, kelompok-kelompok yang lain. Karena itulah kemudian narasinya fastabiqul khairat gitu ya. Oke. Ya, oke. Dari 3 macam corak ini kan, corak anteman, corak ugeman, corak satu ngerti, ageman ya. Itu mana yang paling dominan kalau Kakang melihat situasi keberagamaan hari ini? Tergantung situasinya kalau saya lihat. Pada saat situasi politik tertentu, misalnya kalau kita mau pemilu itu rata-rata agama menjadi identitas penguatan kelompok karena itu menjadi alat untuk mencari dukungan gitu ya. Biasanya kalau musim-musim pemilu, musim-musim politik itu menguat itu yang namanya agama teman dan agama ageman itu gitu ya. Itu menguat. Tapi pada saat longgar kemudian mulai mencair lagi gitu kan. Ya itulah dinamika gitu ya. Karena itu saya selalu melihat bahwa agama itu kan selalu memberikan 2 narasi pilihan. Narasi adaptasi atau narasi thrift gitu ya. Narasi adaptasi itu artinya kita diberi narasi agama untuk beradaptasi dengan situasi, tapi kita juga diberi narasi supaya survive gitu ya. Makanya ayat tentang jihad berjuang itu juga ada tempat lain ayat tentang ridho gitu kan. Ridho dan sabar. Kalau kamu ini jadi manusia dalam level pribadi, kesanggupan menerima ridho sabar itu kan sama juga dengan pentingnya mujahadah dalam diri kita kan untuk menggali sesuatu gitu ya. Begitu juga dalam konteks kelompok ya. Ada juga narasi-narasi yang membuat kita memang harus menerima keadaan, tapi ada juga narasi-narasi keagamaan yang bisa kita pilih untuk membuat kita benar berjuang secara kelompok. Nah, karena itu selalu di situ dinamikanya. Makanya yang terpenting sebenarnya adalah be aware gitu ya. Mesti menyadari mindfulness gitu ya. Saya ini sedang di mana dan dengan sedang bernarasi apa dengan agama saya ini gitu loh. Saya di realitas sejarah kayak apa, realitas sosial kayak apa, di realitas spasial kayak apa, dan sebenarnya spiritualitas apa yang memanggil saya gitu ya. Makanya kalau Rasulullah selalu mengatakan innamal a'malu binniyat, itu saya sangat tepat. Dan kita menyadari niatan saya ini apa gitu ya. Apakah ini adalah panggilan kerahmatan lil alamin gitu ya, atau saya sedang memperkuat diri dan kelompok saya. Itu sobat. Jangan panjang-panjang. Satu lagi kan, satu lagi. Kembali ke soal moderasi beragama. Jadi di Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi terbesar yang dia sebagai penjaga gawang moderatisme Islam, melihat narasi-narasi keagamaan di ruang publik yang tidak sehat justru merugikan banyak orang dan kemudian membahayakan banyak sekali orang di luar sana, utamanya anak-anak muda milenial misalnya yang mereka tidak menemukan cara pandang keberagamaan yang positif. Itu bagaimana seharusnya Muhammadiyah bersikap? Gini, sebenarnya mengatakan Muhammadiyah itu riskan ya, karena Muhammadiyah itu juga dzul-wujuh gitu ya, banyak wajah di Muhammadiyah, sama juga di NU, di organisasi keagamaan lain itu juga dzul-wujuh. Artinya wajah yang sebenarnya orientasinya ingin memperkuat identitas kelompoknya itu juga ada, tapi ada di mana kemudian menempatkan organisasi keagamaan menjadi komponen bangsa
yang ingin memperkuat kebangsaan, itu juga ada. Jadi sebenarnya adalah tone-nya kemana ini, tone-nya kemana gitu ya, tone-nya kemana? Apakah sedang dalam rangka ingin memperkuat kelompok atau sebenarnya ingin memperkuat kehidupan bersama, kebangsaan, kemanusiaan, itu kan di situ sebenarnya. Nah, justru saya sebenarnya ingin mengatakan gimana supaya siapapun yang di dalam ormas gitu ya, apalagi kemudian merasa ormas terbesar, ormas besar, itu tidak terjebak di dalam narasi penguatan kelompok, gitu ya. Tapi narasinya kemudian adalah gimana hadir menjadi rahmatan lil alamin. Itu tantangan, dan maaf dalam setiap organisasi itu selalu menggoda para pemimpinnya untuk kemudian adalah memberi penguatan kepada kelompok. Karena itu juga mekanisme di dalam kepemimpinan supaya dia mendapatkan dukungan ulang dan terus-menerus di dalam kelompok tersebut. Gitu ya. Dan acap kali inilah yang kemudian menggoda mengeluarkan narasi-narasi bagaimana memperkuat kelompok, dengan begitu dia bisa mengambil simbol-simbol kelompok untuk quote-unquote eksistensi kepemimpinan seseorang. Jadi ini penting sebenarnya. Kenapa namanya tadakur, tafakur gitu ya, iktiraf. Itu penting gitu ya mekanisme ini. Kan ta'awud itu penting kan, selalu berlindung dari godaan setan gitu ya, dalam diri kita bukan dari mana-mana. Saya kira itu Sofan, karena itulah kenapa Al-Fatihah itu masih harus belajar pada orang gagal, belajar pada orang sukses, dan masih diingatkan lagi, ad-dhalin, ingat ya, hati-hati gitu. Kamu bisa tersesat, be aware gitu ya. Dan itulah sebabnya kita masih selalu baca ihdinas shiratal mustaqim. Artinya kita tidak pernah berada pada posisi klaim bahwa kita adalah terbaik dan terbenar. Selalu masih membuka ruang-ruang yang lebih baik. Dan itu kan istislam sebenarnya. Penyerahan total dengan proses untuk menjadi lebih baik. Itu kira-kira Sobat. Oke, terima kasih Kang Yoto. Ini beliau baru saja bercerita tentang Al-Fatihah Code, yaitu kode Al-Fatihah. Kebetulan saya sudah mempunyai bukunya, dan bagi kalian yang belum mempunyai bukunya boleh disambung nanti ngobrolnya, boleh disambung nanti ya, bicara tentang ini. Terima kasih atas perbincangan awal ini, dan saya kira banyak sekali topik-topik menarik yang perlu kita gali kembali dari Kang Yoto. Banyak sekali hal-hal yang menarik tadi yang nggak mungkin kita bisa bicarakan dalam satu kesempatan, termasuk cara model beragama tadi, ada anteman, ugeman, ageman, itu nanti perlu kita gali kembali dari Kang Yoto. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.